Pertanian dan Peternakan. Saya Abdul Rahman Saputra. Saya Muhammad Ismail. Saya Robi. Saya Rosid. Langsung saja kita jelaskan ke intinya. Nah, ini latar belakang bioteknologi. Bioteknologi adalah bidang penerapan biosains dan teknologi yang menyangkut penerapan organisme hidup atau modernisasinya pada industri jasa dan manufaktur serta pengelolaan lingkungan, atau dapat pula didefinisikan sebagai teknologi yang menggunakan sistem hayati proses-proses biologi untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Bioteknologi memanfaatkan bakteri, ragi, kapan, alga, sel tumbuhan atau sel hewan yang dibiarkan sebagai konstituen berbagai proses industri. Pada umumnya, bioteknologi dibedakan menjadi bioteknologi tradisional dan modern. Halo. Selanjutnya, bioteknologi peternakan akan dijelaskan oleh Bos Rohit. Halo. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi bioteknologi peternakan. Aplikasi bioteknologi ini saya akan menjelaskan aplikasi bioteknologi peternakan. Aplikasi bioteknologi reproduksi di bidang peternakan merupakan suatu terobosan untuk memicau. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi bioteknologi peternakan. Aplikasi bioteknologi reproduksi di bidang peternakan merupakan suatu terobosan untuk memacu pengembangan usaha peternakan. Sapi merupakan salah satu jenis ternak yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi protein hewani masyarakat Indonesia. Diperkirakan kebutuhan daging dan susu di masa yang akan datang semakin meningkat sebagai akibat tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi protein hewani. Bioteknologi modern dalam bidang pertanian digunakan dalam mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah. Melalui penelitian dalam bioteknologi modern, orang berupaya dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, penciptaan sumber energi, dan sebagainya. Dengan adanya berbagai penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bioteknologi makin besar manfaatnya untuk masa-masa yang akan datang. Penerapan bioteknologi peternakan. Dalam bidang peternakan, bioteknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi tinggi, dan hormon pertumbuhan. Contoh vaksin untuk ternak yaitu vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamanja, vaksin NCD untuk mengobati penyakit tetelo pada unggas, dan vaksin untuk penyakit flu burung. Dan bioteknologi pertanian akan dijelaskan langsung oleh Abdul Rashid Jazuli. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bioteknologi pertanian. Pengertian bioteknologi pertanian yaitu biologi pertanian adalah suatu alat baru dalam ilmu perbaikan tanaman dan hewan. Teknik ini menggunakan teknologi penggabungan atau penyambungan sel dan gen DNA untuk memperbaiki tanaman dan hewan atau untuk menghasilkan produk baru. Meskipun demikian, istilah bioteknologi pertanian juga digunakan untuk proses lain selain penyambungan gen. Ya, contoh dari bioteknologi pertanian. Sebagai contoh, mikrofungasi, diagnostik, pupuk hayati, biopestisida, bioteknologi menjadikan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu produk pangan, obat-obatan, dan
seperti penemuan baru lainnya, seringkali disampaikan secara sensasional. Tetapi kenyataannya sekarang bioteknologi tidak lagi terlihat sebagai kekuatan revolusi yang mampu mengubah sesuatu dalam semalam, melainkan terlihat sebagai sesuatu alat yang terlihat bertahap akan merubah dan memperbaiki pertanian. Pemanfaatan bioteknologi secara komersial hanyalah merupakan suatu cara untuk memperbaiki metode-metode yang telah terbukti baik dari ilmu pertanian yang sudah ada. Meskipun demikian, masyarakat tetap ingin tahu bagaimana bioteknologi pertanian akan dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan dan keamanan dari pangan mereka. Kesimpulan bioteknologi. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bioteknologi adalah usaha terpadu dari berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan seperti mikrobiologi, genetika, biokimia, sitologi, dan biologi molekuler. Dan biologi molekuler untuk mengolah bahan baku dengan bantuan mikroorganisme, sel atau komponen sebelumnya selulernya yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan sehingga menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional tradisional dan bioteknologi modern. Peranan mikroorganisme dalam bioteknologi yaitu dalam bidang pangan, dalam bidang pertanian dan perkebunan, dalam bidang peternakan, dalam bidang kedokteran dan farmasi, dalam bidang lingkungan, bioremediasi, dan dalam bidang pertambangan, biometalurgi. Bioteknologi bukan hanya memiliki dampak positif saja, tetapi juga memiliki dampak negatif. Halo. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Ada. Halo. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan kelompok 1 menyebutkan dampak negatif dan positif bioteknologi pertanian. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang, tolong jelaskan dampak negatif dan positif bioteknologi pertanian. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Makasih buat pertanyaan saudara Habib. Ini jawaban untuk pertanyaan tersebut. Di bioteknologi ada contohnya fitur jaringan. Dampak positif dari tersebut adalah memperoleh tanaman baru yang bersifat unggul. Yang kedua, jumlah yang didapatkan tidak terbatas. Dan yang ketiga, bibit terhindar dari hama penyakit. Dan dampak negatifnya, biaya relatif besar. Yang kedua, teknik yang masih sulit dilakukan. Yang ketiga, produk yang dihasilkan cenderung lemah pada akar. Cukup sekian jawaban dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan tentang bioteknologi pertanian dan peternakan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.